Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolonganmu. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kami boleh merayakan hari kemenangan. Karena Engkau bangkit, maka ada hari esok. Ada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh terus berjalan menuju pengudusan yang berakhir kepada kekekalan ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus menjamah kehidupan kami. Kami boleh mengerti, boleh memahami kasih setia Tuhan yang begitu panjang dan lebar, begitu tinggi dan dalam kehidupan kami semua. Dan bisa kami nikmati Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk pengadilan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjamah kami semua saat ini. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, beri pada kami terus kekuatan yang baru untuk kami boleh memahami bahwa Tuhan Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Jadikan firman Tuhan direma dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menjamah hamba-Mu yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan. Berkati silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya minta izin maskernya dibuka ya. Puji Tuhan. Tentunya pada kesempatan yang indah ini saya mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita Allah yang bangkit, amin. Haleluya. Dan ketika Allah kita bangkit, maka kebangkitan Kristus akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita semua, baik yang ada di sini maupun juga yang menyaksikannya melalui live streaming. Mari sama-sama kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara, karena ini panjang, saudara bisa menyimaknya dengan baik ya. Puji Tuhan. Baik, saya akan mulai. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan? Sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram." Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu Saudara sekalian,
perjalanan dan perjamuan merupakan sebuah tema yang dominan di kitab Lukas dan juga di kitab Injil, saudara sekalian ya. Siapa bilang firman Tuhan banyak tentang doa dan puasa? Ternyata firman Tuhan 30% itu banyaknya tentang apa? Tentang sebuah perjalanan. Dan kalau di kitab Lukas, saudara sekalian, diceritakan ada kira-kira minimal 19 kali Tuhan Yesus itu menikmati sebuah perjamuan, dijamu makan dan sebagainya, saudara sekalian ya. Jadi perjalanan dan perjamuan ini merupakan sebuah topik yang sangat baik sekali, saudara sekalian ya. Dan Tuhan juga hadir ketika Kleopas dan temannya itu mereka kembali ke Emmaus, dan Tuhan hadir tengah jalan. Kemudian diakhiri dengan makan-makan perjamuan, saudara sekalian ya. Kleopas adalah seorang murid pengikut Kristus. Dia orang yang, saya yakin dia adalah orang yang setia mengikut Yesus. Dan dia mungkin tidak tahu kapan sejak mulai dia mengikut Tuhan Yesus, tapi memang dia bukan dari 12 murid, tetapi saya yakin dia dari kelompok 70 murid. Tadi Ibu Pola menyampaikan pagi tentang Maria Magdalena. Ya kira-kira seperti itu murid-murid yang mengikuti Yesus ya, yang selalu setia begitu. Dan pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara sekalian, bukankah semua Maria kumpul di bawah salib Yesus itu, saudara sekalian ya? Betul ya, katanya ada Maria Ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada Maria katanya istri Klopas. Ya, diyakini memang ini para penafsir bilang bahwa ini adalah istri daripada Kleopas ini, saudara sekalian. Memang di Yohanes tulisnya Klopas, saudara sekalian, namanya ya. Tetapi oke lah, walaupun itu bukan istrinya, misalnya saudara sekalian, ya namanya Maria, tapi dikatakan istri Klopas. Walaupun bukan, tetapi kita tahu bahwa Kleopas adalah seorang murid yang setia. Kleopas itu berangkat dari Yerusalem menuju ke Emmaus pada hari Minggu, saudara, pada saat Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena mereka sudah bersepakat, mereka mungkin kesepakatan yang tidak disampaikan satu dengan yang lainnya. Para murid juga sedang berunding. Karena begini, Tuhan Yesus sudah mati, ditangkap dan mati di atas kayu salib, dianggap sebagai seorang penjahat. Murid-muridnya semua juga akan kemungkinan besar setelah hari Minggu selesai, hari Senin, begitu kira-kira begitu ya. Hari sudah mulai berjalan kembali. Mungkin mereka juga akan menjadi sasaran tembak. Istilahnya mereka juga akan ditangkap. Sehingga Kleopas ini dari Yerusalem, dia pulang kampung menuju ke Emmaus, saudara sekalian. Ya, kira-kira jaraknya 7 mil dikatakan. 7 mil itu kira-kira 11 km ya. Sebagaimana kita ketahui kalau kita lihat dari ensiklopedia masa kini, saudara sekalian, orang zaman dulu, zaman Tuhan Yesus kalau berjalan itu katanya 1 hari ya. 1 hari itu artinya dari pagi sampai sore. Itu kira-kira menempuh perjalanan 30 sampai 40 kilo dari pagi sampai sore. Kalau mereka melakukan perjalanan. Ini 11 kilo, berarti kira-kira 1/4 hari, kira-kira begitu ya. Mereka 1/4 hari kira-kira mungkin sekitar 3 jaman begitu kalau berjalan. Saya kalau jalan pagi, saudara sekalian, dengan istri, biasanya kalau 4 kilo 1 jam, saudara ya. Betul ya, kira-kira jadi 12 kilo 3 jam, betul ya, kira-kira begitu. Nah, saudara sekalian, Kleopas ini kemudian dia pulang ke Emmaus, beserta ditemani oleh satu orang temannya, yang sampai saat ini kita tidak tahu siapa orangnya, saudara. Ya, Lukas, beberapa penafsir juga menggambarkan Lukas sengaja memberikan seorang menemani dan menjadi temannya Kleopas. Itu sesungguhnya sebetulnya bukan siapa-siapa, tapi itu menunjukkan dirinya, atau di sebagai penulis dia menunjukkan bahwa kita juga mengikuti perjalanan Kleopas itu, dan dia ingin kita semua mengikuti menapak tilas perjalanan Kleopas ini, saudara sekalian ya. Kalau kita flashback pada saat itu, Kleopas, saudara sekalian, kenapa dia pulang ke Emmaus? Tadi saya sampaikan bahwa pertama, hatinya sudah patah-patah hati, saudara sekalian. Ya. Tuhan Yesus yang selama ini dia andalkan, pengajarannya begitu luar biasa, hebat, memang luar biasa pengajarannya, kesaksiannya, mujizatnya luar biasa, tapi harus mati di atas kayu salib. Dan yang kedua tadi saya katakan, dia takut juga, jangan-jangan nanti dikejar-kejar oleh para pemimpin agama, sehingga kemudian dia lari menuju ke Emmaus, saudara sekalian. Ya. Nah, dia cari aman. Padahal pagi-paginya, firman Tuhan jelas mengatakan kan, pagi-paginya sebelumnya dia juga mendengar kisah tentang perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, kemudian kuburnya terbuka katanya. Dan di sana sudah tidak ada lagi mayat Yesus, hanya ada kafan. Kemudian ada malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada para perempuan, kan salah satunya kepada Maria Magdalena. Tadi Ibu Pola juga menyampaikan bagaimana Maria Magdalena adalah rasul yang perdana, katanya begitu ya, yang menyampaikan kepada para ke-11 rasul. Tapi Maria Magdalena ketika menyampaikan kepada 11 rasul, ya, mereka kaget tapi tidak percaya, saudara sekalian. Ya. Kenapa? Karena pada saat disampaikan, Yohanes menyampaikan di dalam Injil Yohanes bahwa Petrus berlari, tapi katanya dikejar oleh dia. Dia lari lebih cepat, lari yang lebih cepat sampai di kubur. Tapi kemudian ketika mereka masuk melihat bahwa memang Yesus sudah tidak ada,
mereka mungkin hatinya tetap tidak percaya, saudara sekalian. Kleopas lah, ya mungkin kalau tadi katakan Ibu Pola rasul perdana katanya, Maria Magdalena, Kleopas itu rasul yang kedua, saudara sekalian ya, yang menyampaikan kepada seluruh rasul, dan kemudian dari situlah mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Ya. Dan saudara sekalian, tetapi kita lihat ya, bagaimana ketika pertama kali Kleopas pulang ke Emmaus, dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Makanya walaupun dia dengar dari para perempuan bahwa Yesus sudah bangkit, dia tetap pulang ke Emmaus kan? Ya kalau dia percaya, dia akan tetap tinggal di Yerusalem. Nah, dia saudara sekalian akhirnya pergi ke Emmaus ya. Bagi dia bahwa Yesus sudah wafat, ya kemudian kemuridan juga bubar ya. Fokus pada kematian memang merupakan sebuah halangan utama untuk percaya kepada kebangkitan, saudara sekalian. Itulah yang menutup mata mereka ya, dan mata teman seperjalanannya itu, dan mereka meringkas semua kisah di hadapan Yesus ketika Yesus datang berjalan mendampinginya menuju ke Emmaus. Tapi sayangnya ceritanya tidak lengkap, sebab hanya berhenti sampai kepada kubur kosong dan wafat Tuhan Yesus, saudara sekalian. Salib memang menjadi batu sandungan apabila dilihat dari kematian saja. Kematian Yesus tentunya mematikan semangat ya para murid Yesus pada waktu itu. Mereka terpenjara oleh masalah dan cara berpikir ya. Tuhan Yesus katakan dalam firman Tuhan, kebodohan, kelambanan hati mereka yang membuat mereka semua menjadi seperti itu. Mata mereka harus Tuhan buka ya. Tuhan buka dan melihat seluruh peristiwa dari sudut pandang Allah. Alkitab sebetulnya sesungguhnya sudah memberitakan beberapa firman Tuhan. Yesus berkata kepada para murid, saudara sekalian, di antaranya misalnya dalam Lukas 9 ayat 22 ya. Lukas 9 ayat 22 bisa ditampilkan. Ada? Ya, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya, saudara sekalian. Tapi murid-muridnya ya itu tadi dikatakan oleh Tuhan bahwa kebodohan dan kelambanan hati mereka yang membuat mereka seperti itu. Lukas 18 ayat 33 berbunyi demikian, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Jadi dalam hal ini pertama, Kleopas dan rekannya itu merupakan cerminan orang yang padam rohnya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, apa sih ciri-ciri orang yang padam rohnya? Baik, slide-nya bisa ditampilkan lagi. Yang pertama, saudara sekalian, dalam Lukas 24 ayat 17 berbunyi demikian, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yang pertama, saudara sekalian, orang yang ciri rohnya padam adalah muram, saudara sekalian. Ya. Orang yang muram itu cerminan dari hati, betul ya? Jadi tidak ada tuh, ada istilahnya, wah ini si bapak ini mah mukanya muka Rembo katanya, tapi hatinya hati Rinto ya. Nah, anak-anak muda nggak ngerti Rinto itu apa, saudara. Yang tua-tua sebenarnya kita yang ngerti Rinto itu, nanti tanya aja ya. Oke. Jadi saudara sekalian, muram itu lawan dari semangat, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau ini mukanya muram, sudah pasti hatinya juga muram, saudara. Ya. Kalau mukanya galak, sudah pasti ininya juga pasti nggak ada, saudara. Ini lain apa? Beda-beda nggak bisa, saudara. Ya. Nah, saudara sekalian. Semangat itu, saudara, membuat kita 50% keberhasilan, tetapi muram akan membuat kita ini menjadi orang yang kalah, selalu kalah. Datang ke gereja mukanya muram. Dengan firman Tuhan, tampangnya suram terus, saudara sekalian ya. Disuruh puji Tuhan kayak yang keram itu tangannya, saudara, angkat aja susah, saudara. Pulang gereja mukanya tetap seram, saudara. Ya. Orang kayak gini masa depannya suram, saudara sekalian. Oke. Yang kedua, saudara sekalian, ciri orang yang rohnya padam adalah negatif. Kalau negatif itu ya ucapannya pesimis. Lukas 24 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Tadi saya katakan berhenti sampai di salib, sampai Yesus mati. Tidak diteruskan pada sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan berhenti sampai di salib, saudara sekalian. Ya, kalau kita berhenti sampai Yesus mati, maka kita akan menjadi orang yang negatif. Kenapa? Karena memang kita tidak punya masa depan yang baik, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau coba saja, saudara sekalian, kalau saudara bicara sama orang yang negatif, saudara sekalian, capek nggak, saudara? Aduh, hati saudara capek. Ayo Pak, kita ke gereja. Aduh, saya sibuk. Ya, ke gereja pulangnya sore. Jadi apa capek katanya? Datang ke gereja sudah capek, begitu kan? Ada COVID, saudara sekalian ya. COVID gak bisa ke gereja. Sekarang COVID-nya sudah hilang, ayo ke gereja, masih takut gitu ya, masih takut. Terus kita capek, saudara, menghadapi orang-orang seperti ini, saudara sekalian ya. Capek. Mau gimana juga bukan karena COVID, bukan karena sibuk, bukan karena capek, saudara sekalian. Tapi karena apa?
Betul, ya. Negatif, saudara sekalian. Pikirannya negatif, selalu negatif. Yang ketiga, saudara, saya punya kesaksian, saudara. Jadi jangan dipikir saya juga nggak negatif, saudara ya. Saya mau pengakuan, saudara. Saya beberapa bulan ini memang aura saya negatif kalau saya datang ke kantor, saudara. Betul, ya. Jadi gini, saya kalau datang ke kantor, pertama gini, saya pernah datang ke kantor, kemudian saya melihat itu air, saudara sekalian, air untuk cuci tangan, pakai satu tempat gitu ya. Begitu saya buka, airnya sudah lumutan. Itu handuknya, saudara sekalian. Kan karena musim Covid kan ya, kan harus dicuci tangan segala macam, orang datang. Sudah lumutan, saudara, airnya. Handuknya mungkin seminggu nggak dicuci, saudara sekalian. Saya mau ambil sabun, sabunnya nggak ada, saudara ya. Saya kesal, saudara. Kenapa? Ini pegawai itu kalau disuruh kok nggak bisa sekali begitu ya. Terus kemudian ada saja persoalan, datang, banyak yang datang terlambat gitu. Alasannya banyak, saudara sekalian. Terus saya sudah bilang berkali-kali. Jadi setiap kali datang ke kantor tuh ada aja yang ingin saya marah gitu ya. Ada masalah ini, ada masalah itu, saudara. Kemarin, saudara sekalian, saya karena baru 2 hari operasi mata, saudara, yang kiri sudah selesai operasinya, saudara sekalian. Tapi kan jadi kemana-mana saya pakai kacamata ya. Karena kan untuk menghindari angin. Kalau di jalan, saudara, saya pakai kacamata hitam, saudara sekalian ya. Di mobil pakai kacamata hitam. Dan saya datang ke kantor, saudara sekalian. Dan begitu masuk, saudara, ke kantor, saya betul-betul kesal, saudara. Begitu saya nyalakan lampu, saudara sekalian, lampu yang tengahnya mati, saudara sekalian. Saya sudah bilang kalau lampu mati cepat-cepat diganti. Kenapa? Karena kan jadi gelap, gitu kan? Ya, saya datang ke kamar mandi, saudara sekalian, karena mau ke toilet. Saya begitu pencet, saya juga kesel lagi, saudara sekalian. Kenapa? Karena lampunya itu, saudara, kok redup gitu ya. Kenapa nggak diganti lampunya, saudara? Begitu saya balik lagi ke kantor, saya baru ingat kacamata saya belum dilepas, saudara. Kacamata hitam, belum dilepas, saudara sekalian. Jadi selama ini bukan lampunya yang salah, saudara. Saya kacamatanya belum dilepas, belum diganti kacamata yang putih, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita negatif, karena apa? Kalau sudah negatif terus, saudara sekalian ya. Saya bertobat, saya minta maaf ya. Baik, saudara sekalian. Tapi saya bukan orang yang padam rohnya, amin. Haleluya. Orang yang padam rohnya, saudara sekalian, maksudnya ciri orang yang rohnya padam. Yang berikutnya, tidak ada pengharapan. Lukas 14:21 berbunyi demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara sekalian, orang yang rohnya padam, pengharapannya hilang. Pengharapannya hilang, segala-galanya jadi malas, saudara sekalian. Betul, tadi dikatakan negatif, biasanya pasangannya malas, saudara sekalian. Kemana-mana kita jadi malas. Kenapa? Karena sebetulnya bukan kenapa sih orang ini kok nggak mau datang ke gereja, nggak mau melakukan segala aktivitas pelayanan sebagainya. Ya karena pikirannya negatif, kemudian malas, saudara sekalian. Ya. Dan malas itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, hati-hati saja jangan sampai jadi malas mandi, saudara sekalian. Ya. Kalau malas mandi nanti repot di ujungnya ya. Nah, saudara selalu protes. Kenapa sih gereja hari Senin ada, hari Selasa ada gereja, hari Rabu ada gereja gitu, hari Minggu 2 kali. Hari Kamis ada, hari Jumat ada. Padahal saudara protes-protes sekalipun nggak pernah datang, saudara sekalian. Itu adalah orang yang nggak punya pengharapan. Ya, kita seharusnya, saudara sekalian, ya, kalau kita punya pengharapan dalam kehidupan ini. Maksud saya kalau roh kita menyala-nyala, maka kita pasti akan punya pengharapan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara sekalian. Ya, yang berikutnya, saudara, tidak percaya pada janji Tuhan. Orang yang rohnya padam itu tidak percaya janji Tuhan. 24 ayat 25 berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya sekarang sebut saudara bodoh, marah nggak saudara? Marah, Pak. Nah, saudara sekalian, Tuhan katakan, ini Tuhan yang bilang ya, firman Tuhan ya, "Hai kamu orang bodoh," katanya, "betapa lambannya hatimu, sehingga nggak percaya segala sesuatu." Saudara, Allah kita Allah yang bangkit, amin. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang yang lamban, saudara sekalian. Mari kita menjadi orang yang mengerti bahwa kebangkitan Kristus mengubahkan kehidupan kita. Baca Alkitab nggak percaya ya. Begitu baca Alkitab, ini kan Alkitab ditulis oleh orang begitu. Dengar khotbah, khotbahnya bohong kali. Khotbahnya kok bisa luar biasa kayak begitu. Ya. Ada orang yang kesaksian, dia aja nggak tahu kesaksiannya kayak begitu. Kan kita beda tipenya dan sebagainya. Saudara, selalu saja ketika firman Tuhan disampaikan, selalu saja ada nggak percaya gitu sama janji Tuhan, saudara sekalian. Seharusnya roh kita menyala-nyala supaya kita boleh percaya akan janji Tuhan. Ya, Kleopas dan temannya, saudara sekalian, mereka dikatakan bodoh. Kenapa? Karena mereka lambat.
Mereka tidak percaya akan janji Tuhan itu. Sudah tahu perempuan menyampaikan bahwa kuburnya kosong, Tuhan Yesus bangkit, malaikat Tuhan menyampaikannya kepada para perempuan itu. Tapi mereka tetap berjalan menuju ke Emmaus, pulang kampung, saudara sekalian ya. Tapi kalau sudah pulang kampung nanti saya percaya bukan karena rohnya padam, saudara ya, tapi memang harus pulang kampung. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, yang terakhir dalam arti kata rohnya yang yang padam, saudara. Nanti kita tunggu ada roh yang menyala-nyala. Amin, saudara sekalian. Ya, tidak sadar Tuhan hadir. Lukas 24 ayat 15-16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara sekalian, Kleopas saya yakin sudah lama ikut Yesus. Dia murid, dia cukup menjadi murid yang setia. Disebutkan namanya juga di Alkitab karena para murid kenal dia, saudara ya. Mungkin dia 3 tahun jadi murid, sama-sama melayani, saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan Yesus mati, saudara sekalian, dia kembali ke kampung halaman, saudara sekalian. Artinya dia takut, dia melarikan diri, saudara. Dia berjalan menuju ke Emmaus. Tuhan hadir bersama-sama di sana, tetapi dia tidak bisa melihat Yesus. Kenapa, saudara sekalian? Karena hatinya, saudara sekalian, ya, hatinya. Sesungguhnya saya percaya dalam setiap musim kehidupan kita, bukan begitu ya bahasa puisinya ya, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita sendiri, saudara sekalian, hati kita itu menolak dia hadir. Hati kita fokus kepada persoalan. Ketika Kleopas dan temannya pulang ke Emmaus, kenapa? Karena mereka ketakutan. Mereka ingin pulang kampung. Mungkin takut pada pemimpin-pemimpin agama, saudara sekalian. Ya, takut mereka nanti juga dihukum, disiksa dan sebagainya, mungkin dibunuh dan sebagainya. Ya, sehingga mereka tidak mengerti bahwa sesungguhnya ada Yesus di sebelah mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Bukankah ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, yaitu tentang Yosua. Ketika dia hatinya galau, saudara sekalian, di atas bukit, dia memandang kota Yeriko. Tuhan berjanji bukan kota Yeriko dihancurkan. Tapi kan belum dihancurkan. Kota Yeriko, saudara sekalian, adalah sebuah kota sebesar kota Cimahi yang dikelilingi oleh tembok, saudara sekalian. Ya, temboknya itu nggak main-main, tingginya 11 meter, tebalnya 7 meter. Ya, saya pernah sampaikan itu kan, bisa main futsal itu di tembok itu, saudara sekalian. Ya, tebal sekali. Dan Yosua, saudara sekalian, dia lihat kota itu. Dan terus terang pada saat itu dia juga bingung. Semua orang mengandalkan dia dan dia sedang bingung. Dia sedang galau bagaimana caranya mengalahkan kota Yeriko. Sehingga ketika ada panglima bala tentara Tuhan di belakangnya, dia tidak sadar. Ketika dia balik, saudara sekalian, dia mengunduskan pedangnya. Kenapa, saudara? Dikiranya itu musuh. Dia berkata, kawankah atau lawan? Kenapa? Padahal itu adalah Allah sendiri yang hadir bersama dengan Yosua. Ketika Yosua tahu itu adalah Allah sendiri yang hadir, dia lepaskan kasutnya. Artinya apa? Dia masuk ke dalam kekudusan bersama dengan Tuhan dan diterima janji Tuhan bahwa Yeriko akan dikalahkan. Dan caranya diberitahu kan, ya, kelilingin kota Yeriko. Ya, nah 1 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali, saudara sekalian, maka Yeriko dihancurkan. Itu yang terjadi, saudara. Sebelumnya, ketika dia galau, ketika dia bingung, saudara sekalian, dia tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Allah sesungguhnya ada dalam hidup kita. Dia dekat dengan kita, saudara sekalian. Seringkali kita galau, kita fokus kepada persoalan, sehingga kita tidak tahu bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Saya ini suka aneh, saudara sekalian, ya, orang Kristen itu lebih pekanya itu ya, bukan sama Tuhan, tapi sama setan, saudara sekalian. Ya, belum apa-apa, itu kayaknya di ruang itu, di pojok itu, saya kalau di sana merinding begitu ya, kira-kira begitu ya. Nanti kalau saya masuk ke rumah ini nanti jangan lupa ya, kamar mandi ini harus didoain, katanya begitu ya. Saya ngerasa kalau masuk kamar mandi dingin ya, di kamar mandi lebih dingin gitu kan ya. Pak Husen, saya lihat kaki Pak Husen diikutin apa itu, kayaknya jin atau apa itu kaki kirinya ya. Kenapa, Bu? Itu kakinya kok jalannya kok seperti nggak seimbang. Bu, ini saya lagi radang sendi, Bu. Kaki saya lagi sakit. Kemarin saya kegiatan perwil, saudara sekalian, saya naik turun tangga puluhan kali nggak sadar sampai kakinya bengkak, saudara ya, sini ya. Jadi saudara jangan sampai jangan sampai sedikit-dikit peka sama setan, sedikit peka sama setan. Ayo dong pekanya sama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Peka kalau Tuhan hadir, karena kalau Tuhan hadir pasti roh kita akan menyala-nyala. Amin. Puji Tuhan. Nah, setelah memori Kleopas dan temannya ini dipulihkan, saudara sekalian, semangat mereka berkobar-kobar. Jadi inilah ciri orang yang menyala-nyala, saudara. Mereka mengundang Yesus datang ke rumahnya, dan uniknya, saudara sekalian, Tuhan Yesus akhirnya memberikan roti ya dan minuman, saudara sekalian, pada saat itu, dan mata mereka
terbuka. Di jalan Yesus sudah memulihkan ingatan mereka dengan perkataan, ya, dengan perkataan. Nah, sekarang dalam perjamuan melengkapi sebuah tanda bahwa Tuhan hadir setiap kali kita berbagi firman dan juga berbagi makanan. Perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada saat ini, saudara sekalian, ya. Jadi ciri orang yang rohnya menyala-nyala. Sekarang kita masuk ke dalam ciri orang yang menyala-nyala. Ya. Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Lukas 24 ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara sekalian, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Baca Alkitab, ya, dengarkan khotbah, baca Alkitab dengan suara yang keras juga itu bagus sekali. Saya kemarin ketemu dengan Pak Rudi Alo, saudara sekalian. Pak Rudi Alo mengajarkan orang yang stres itu harus membaca Alkitab dengan diucapkan sehingga firman Tuhan masuk ke dalam hatinya terus-menerus, begitu ya. Saudara, betul, kalau saudara sedang berbeban berat, ya, baca Alkitabnya jangan baca dalam hati. Ya. Dalam hati, jangan baca dalam hati. Baca keras-keras. Itu akan kembali memorinya masuk ke dalam hati dan pikiran kita, saudara sekalian, ya. Jadi nyanyi lagu lagu-lagu rohani, saudara, seperti tadi saudara merasakan kehadiran Tuhan, saudara sekalian. Tadi kita merasakan kehadiran Tuhan ketika Ibu Fani memimpin pujian di sini, kita merasakan ada hadirat Tuhan, saudara sekalian. Oleh karena itu orang yang rohnya menyala-nyala pasti datang ke gereja, saudara, untuk menyembah Tuhan. Betul, saudara sekalian, ya. Jadi mari roh kita menyala-nyala. Jangan dengerin hal-hal yang negatif, hal-hal yang kotor, lagu-lagu duniawi yang kita dengerin, saudara sekalian, ya. Gosip, wah, segala sesuatu yang selalu hal-hal seperti itu yang bikin menjadi hiburan dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Maka roh kita akan padam. Tapi kalau firman Tuhan yang kita dengarkan, maka roh kita akan menyala-nyala. Ciri orang yang rohnya menyala-nyala adalah menyadari kehadiran Tuhan. Lukas 24 ayat 30-31 berbunyi demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya, memang jadi unik, saudara sekalian, tamunya yang memecah roti dan membagi-bagikannya. Tapi memang itu adalah tujuan Tuhan, supaya mereka, Kleopas dan temannya ini tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ketika memecah roti dan kemudian memberikan perjamuan, maka mata rohani mereka terbuka. Kehadiran Tuhan tidak harus ada wujudnya, betul, saudara sekalian, ya. Lebih baik kita percaya walaupun kita tidak melihat. Mereka tadinya melihat Yesus, tapi tidak percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus tidak ada, mereka justru menjadi percaya, ya. Maka kan ada istilah begini kan, kalau kita sembah patung, katanya, ya, patung gak bisa lihat kita, betul ya? Kita bisa lihat patung gak bisa lihat kita. Karena nggak bisa lihat kita, bisa tolong kita nggak? Nggak bisa, saudara sekalian, ya. Kalau kita menyembah Tuhan, saudara sekalian, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita. Amin. Kalau Tuhan bisa lihat kita, maka Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara sekalian. Ya, saudara, saya ingin menyampaikan berhubungannya dengan perjamuan kudus pada hari ini, karena ini juga mengenai perjamuan, saudara sekalian, ya. Saudara, saya ingin sampaikan, ini bukan formula, tetapi saya yakin ketika firman Tuhan disampaikan, dilengkapi dengan perjamuan kudus, maka firman Tuhan ini menjadi sempurna dalam kehidupan kita, ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, hati mereka sudah berkobar-kobar, Kleopas dan temannya itu. Tapi ketika perjamuan kudus kemudian disampaikan, saudara sekalian, mereka terbuka dan tahu bahwa itu adalah Yesus, ya. Dan ini mengubah segala-galanya, saudara sekalian, ya. Saudara, saya dari kecil mata saya memang minus, saudara sekalian, ya. Kacamata saya zaman dulu itu belum ada, dia ditipisin itu kaca, belum ada. Jadi saya ini betul-betul seperti botol begitu, ya, 2 tuh di sini, ya. Karena minusnya 7,5, saudara saya. Jadi sudah gitu, ya, minus 7,5. Saya pernah satu kali, nggak lupa sampai hari ini, saudara. Dan itu membuat saya tidak mau olahraga lagi, saudara. Ketika saya main volley, saudara sekalian, volley saya pikir karena main volley kan begini kan, bolanya datang dari atas, saudara. Saya kira bolanya datang ke tangan saya, taunya ke muka saya, saudara, ya. Karena kan dari kacamata ada jeda sedikit begitu, ya. Saya pikir itu kena kacamatanya jatuh pecah. Orang teman-teman saya semua mengetawakan saya, bukan membantu, saudara, ya. Saya jadi jadi minder, saudara, waktu itu, ya, minder pakai kacamata. Jadi sejak umur 17 tahun, saudara sekalian, jadi itu kira-kira 35 tahun yang lalu, saudara, ya, saya pakai soft lens, saudara, pakai soft lens, ya, pakai soft lens 35 tahun. Dan pada tanggal 22 Maret kemarin, saudara, saya operasi mata katarak, ya, ganti lensa, saudara, ya. Jadi ganti setengah dulu 22 Maret. Jadi ininya sudah pulih, saudara sekalian, bahkan plusnya juga hilang, ya, sebelahnya belum, saudara sekalian, ya.
Sebelahnya belum, tapi nggak bisa pakai kacamata. Kalau pakai kacamata, kacanya dicopotin satu. Nggak bisa, saudara ya. Dan nggak seimbang, saudara sekalian. Tapi saudara, tahukah setelah saya lepas kacamata, setelah saya di operasi sebelah, saudara sekalian, karena itu jaraknya kan 3 minggu. Di operasi sebelah, saya sudah bisa baca tulisannya kecil-kecil, sudah bisa melihat, sudah tidak perlu pakai software lagi karena sudah pulih, saudara sekalian, yang kanan ini ya. Sudah pulih, sudah bisa melihatnya, sudah dengan baik, saudara sekalian. Dan tadinya saya sudah +2, sekarang hilang plusnya, saudara. Handphone saya mulai saya kecilkan lagi tulisannya, hurufnya, saudara ya. Sudah enak bisa baca lagi. Tadinya saya kalau khotbah, saudara sekalian, ini baca kertasnya ini fontnya 20, saudara ya. Sekarang saya sudah kecilkan lagi, saudara. Nah, saudara sekalian, tetapi saudara, ketika operasi mata yang kedua kemarin minggu yang lalu tanggal 12, belum seminggu, 5 hari yang lalu, tanggal 12 April, saudara sekalian, hari Selasa kemarin, operasi mata yang kedua, saudara, itu menjadi sempurna, saudara. Mata saya sekarang dua-duanya normal. Saya mau lihat apa saja sekarang sudah jelas, saudara. Ya, dan itu menjadi sempurna, saudara. Demikianlah kira-kira ilustrasinya untuk firman Tuhan, ya saudara sekalian ya. Ketika firman Tuhan kita dengarkan, maka itu seperti yang Kleopas katakan, hati kita berkobar-kobar. Ya, kita menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya ingin sampaikan, dengan perjamuan kudus semuanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, orang yang tidak pernah perjamuan kudus, ya, itu seperti matanya sebelah, saudara ya. Sebelah, mungkin masih agak sedikit ini meraba-raba begitu ya. Tapi kalau perjamuan kudus, saudara sekalian, maka kita tahu akan menjadi sempurna. Ya, tadi saya katakan maaf, ini bukan formula kalau kita dengan khotbah dan perjamuan kudus baru sempurna, kalau tidak sempurna, bukan. Tapi ini pengalaman hidup praktek yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau saudara melakukan perjamuan kudus, maka saya percaya firman Tuhan untuk menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Yang terakhir, saudara, ciri orang yang rohnya menyala-nyala mengobarkan roh orang lain. Ya, Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus lenyap dari hadapan mereka sesudah perjamuan kudus itu, saudara, mereka tidak lama-lama lagi, saudara. Padahal mereka tujuannya pulang kampung, saudara, tidak mau kembali ke Yerusalem. Karena tadinya pikir Yesus sudah mati, kemuridan sudah bubar, saudara sekalian. Tapi pada malam hari itu juga, saudara sekalian, jarak 11 km, saudara, mereka tempuh pada malam hari. Saudara, saya pernah ceritakan tentang ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati, bukan? Ya, kalau dia berjalan sendirian, saudara, itu tengah jalan tuh hati-hati. Ada banyak rampok, saudara, apalagi jalannya malam-malam. Tapi, saudara sekalian, ketakutan tidak menjadi penghalang lagi, malam tidak jadi penghalang lagi, jarak tidak jadi penghalang lagi. Yerusalem adalah tujuan mereka akhirnya, saudara sekalian. Untuk apa? Untuk mereka mencari para murid, menjadi sebuah titik awal bagaimana Yerusalem juga menjadi pusat pemberitaan Injil bagi seluruh dunia ini, saudara sekalian. Kalau mereka tidak kembali ke Yerusalem malam hari itu, saudara sekalian, ya, entah mungkin besok murid sudah bubar. Jadi malam hari itu, saudara, saya punya sebuah keyakinan, walaupun tidak tercatat dalam Injil, saudara, tapi saya punya keyakinan mereka, para murid 11 rasul itu, saudara, karena murid-murid yang lain sudah mulai bubar, termasuk Kleopas kan, saudara ya, mereka juga mungkin bersama-sama berpikir bagaimana kalau kita pergi saja ke tempat-tempat yang lain, kira-kira begitu ya. Ada yang mau pulang lagi ke Galilea, pulang gitu, nelayan lagi kan, betul kan? Semua merencanakan seperti itu. Tapi ketika mereka menyampaikan, Kleopas menyampaikan ya, tentang ini, saudara sekalian, mereka akhirnya percaya kepada kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, Yerusalem adalah tujuan perjalanan Yesus. Ada dia mati di atas kayu salib di Yerusalem. Juga tujuan perjalanan para murid, saudara sekalian. Bagaimana memulai sebuah pelayanan dari Yerusalem menjadi titik awal pewartaan para rasul selanjutnya. Kalau Kleopas, saudara sekalian, tidak datang ke sana pada malam hari itu, saudara, ya, kalau rohnya tidak menyala-nyala pada waktu itu dan memaksakan diri pada sore hari itu, malam hari itu, berjalan lagi, saudara, mungkin 3 jam, mungkin sampai ke Yerusalem jam 10 malam, 11 malam, saudara sekalian, dan mereka langsung menyampaikannya kepada para rasul. Mungkin, saudara sekalian, murid-murid sudah bubar, tapi mereka, saudara, menyampaikan itu. Dan memang Kleopas tidak disebutkan lagi, tapi para rasul bergerak dengan Injil Kristus. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Bapak Ibu saudara sekalian, mereka kembali untuk berbagi, meneguhkan kesaksian bahwa Tuhan sungguh bangkit, saudara sekalian. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan harus dibagi dengan rekan-rekan seperjuangan. Ya, persaudaraan yang terancam pecah sekarang dipulihkan lagi. Saudara, siapa bilang kita para pemimpin, para gembala itu orang-orang yang selalu kuat, saudara, di dalam Tuhan. Butuh orang-orang yang rohnya menyala-nyala, yang juga mengobarkan hati kita, saudara sekalian.
Kalau saudara lemah, kemudian kita lemah, saudara, lalu siapa yang menguatkan lagi, mengobarkan semangat ini, saudara? Saya percaya dengan kuasa kebangkitan Kristus yang ada dalam kehidupan kita masing-masing, saudara sekalian. Maka kuasa itu, saudara, akan merasuk dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita bangkit. Kita menyampaikannya kepada orang lain, kita menjadi orang yang bersemangat. Kita menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Maka saya atau kita para pemimpin yang lain juga menjadi kuat, saudara sekalian. Kita semua menjadi kuat, semakin kuat. Seperti bara, saudara sekalian, kalau sendiri, dia lama-lama mati. Tapi bara berkumpul dengan bara yang lain, saudara sekalian, maka akan menjadi sebuah api yang besar. Kok gak ada amin? Amin. Terpesona ya, saudara sekalian. Saudara sekalian, jadi hati yang berkobar-kobar akan mengobarkan orang lain, saudara sekalian. Supaya apa? Kita sama-sama bisa mengubahkan dunia ini. Apa yang dikobarkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah hadiah terindah dari Tuhan yang harus kita bagikan kepada orang lain. Saya yakin kalau roh kita menyala-nyala, maka Roh Kudus dalam kehidupan kita ini akan kita bagikan kepada orang lain. Dan itu merupakan hadiah terindah bagi orang lain, saudara, karena orang lain akan mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan ini. Roma 12 ayat 11 berbunyi demikian. Janganlah hendaklah kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya bahwa momen Paskah ini akan membuat hidup kita, roh kita ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktunya habis tapi tidak apa-apa ya. Saya sedikit lagi mau kesaksian, saudara sekalian. Di dalam kehidupan rohani dan pelayanan juga, saudara sekalian, ayo kita jaga supaya api kita ini tidak padam. Saya, Bapak Ibu saudara sekalian, kesaksian saya terakhir, saya memang kalau disuruh doain orang, saudara, saya memang agak sedikit ragu-ragu, saudara ya. Kenapa? Karena selama ini, kalau saya doain orang di rumah sakit, maaf bicara, saudara ya, dan gitulah. Yang meninggal. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi saudara, ketika Ibu Indriati sakit di rumah sakit, Pak Henry kasih tahu saya, ayo tolong doakan saya pada bulan Februari kemarin karena kanker linjar udah keras, pokoknya sakit lah. Dan saya datang ke sana pada bulan Februari. Saya doakan satu kali, saudara ya. Saya doakan, saya tanya persoalannya bagaimana. Dia katakan ini harusnya dioperasi, tapi ditunda, nanti akan dioperasi pada beberapa hari kemudian. Gitu ya. Saya doakan supaya Tuhan kuatkan. Dia sudah capek, terengah-engah gitu ya, nggak bisa makan. Pokoknya ya bayangkannya nggak bisa makan sama sekali, nggak bisa buang juga sama sekali begitu ya. Dan akhirnya saudara sekalian, memang waktu itu setelah saya doakan saya pulang, saudara. Dan waktu itu saya berjanji kalau nanti pulang ke rumah kita akan coba datang dengan pola, ya pikir saya akan datang ke sana. Tapi rupanya pulang ke rumah pun setelah operasi kondisinya memang cukup mengkhawatirkan sehingga kita tidak bisa datang ya karena takut nanti mengganggu begitu. Nah jadi saudara sekalian, sampai akhirnya pada awal Maret kemarin dipanggil Tuhan, saudara ya. Nah ya sudah, saudara sekalian, saya pikir sudah selesai ya. Tapi pada waktu dipanggil Tuhan, saudara sekalian, Ibu Susi mengirim kepada saya sebuah WA, saudara sekalian. Ya, itu WA-nya rupanya adalah 10 hari sebelum Ibu Indriati dipanggil Tuhan. Dia menulis WA, itu WA dia terakhir. Ya, kalau WA terakhir berarti adalah surat yang terakhir, saudara. Ya. Surat yang terakhir. Dia kirimkan ke saya, gitu ya. Ibu Susi kirimkan kepada saya. Di dalam percakapan WA itu ditulis bahwa saat dia sakit, dia merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Orang sakit loh, ya, orang sakit. Jadi kalau dia bukan orang yang rohnya menyala-nyala, dia tidak percaya kuasa kebangkitan, pasti dia tidak akan merasa Tuhan sangat mengasihinya. Tapi di WA itu dia tulis Tuhan sangat mengasihi dia. Kemudian dia mulai satu-satu menyampaikan ucapan terima kasih. Mungkin ada firasat kali, saudara ya. Dia mengucapkan ucapan terima kasih semuanya, mulai dari pada mamanya, kakak-kakaknya, adiknya, termasuk Pak Henry, Bu Susi, disebutkan semua namanya, saudara sekalian. Dan juga beberapa pendeta gereja yang mendoakan dia, saudara sekalian. Dan sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada para dokter dan suster, ada nama saya di situ, saudara sekalian. Nama saya disebutkan, saudara ya, paling terakhir, saudara. Mungkin karena mendoakannya satu kali, saudara ya. Tapi saudara sekalian, begini saudara, dia menyampaikan terima kasih dan ditutup bahwa katanya begini, dia mengatakan bahwa dia dia percaya dengan orang-orang ini, katanya dia sangat dikasihi Tuhan. Bayangkan orang yang sedang sakit menderita masih bisa berkata bahwa ia dikasihi Tuhan, saudara sekalian. Ini membuktikan bahwa Ibu Indriati percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Secara tidak langsung dia itu mengobarkan semangat orang lain, saudara sekalian. Saudara, saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian,
saya mendoakan hanya 1 kali, saudara-saudara. Ya, datang sana. Tapi nama saya disebutkan di situ. Saudara. Artinya apa? Artinya Ibu Indriati tahu bahwa ketika ada orang yang berdoa, ya, sesungguhnya bukan hanya orang itu berdoa, tetapi apa? Tuhan itu menjamah kehidupannya, saudara-saudara. Saudara jangan anggap remeh berdoa buat orang lain. Saya ingin sampaikan pada saudara sekalian. Kalau saudara ada orang minta didoakan, ayo doakan dengan sungguh-sungguh. Ya, apalagi ini saudara sekalian. Ya, sudah bertemu dengan Bapa di surga kan? Ini baru 10 hari saudara bikin WA-nya saudara. Nanti di surga ditanyakan siapa saja yang mendoakannya. Oh, ada salah satunya namanya Pak Husein gitu ya. Saudara sekalian, nama saya disebut saudara ya. Makanya saudara kalau didoakan nggak apa-apa saudara ya. Saya doakan ya. Saya doakan saudara sekalian ya. Supaya nanti kalau sampai di surga jangan lupa sebut nama saya ya. Supaya saya nanti terkenal di surga saudara sekalian. Maksud saya saudara sekalian, ketika kita berdoa saudara sekalian, ya, ketika kita berdoa buat orang lain, maka sesungguhnya orang itu akan mengalami jamahan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Orang itu mengalami jamahan Tuhan, dia juga akan mengobarkan semangat buat orang lain. Saya baca ini, saudara sekalian, baca WA-nya, saya betul-betul merasa bahwa ini orang luar biasa dalam keadaan yang sakit, saudara sekalian. Bahkan sampai dipanggil Tuhan, tapi dia tahu bahwa ada Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa sesungguhnya betul, saudara sekalian, bahwa ada sesuatu yang baru ketika kita dipanggil Tuhan. Amin, saudara sekalian. Walaupun kita bicara mengenai Paskah kebangkitan Kristus, tapi kita juga ingat bahwa pada suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Dan kita akan menyaksikan perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Ayo jangan padamkan roh, amin. Tapi nyalakan roh kita, saudara sekalian. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita boleh terus menyala-nyala, membangkitkan roh orang lain. Nanti orang lain juga rohnya menyala-nyala, membangkitkan roh-roh yang lain, saudara sekalian. Saya percaya ketika kita menyala-nyala semuanya, saudara sekalian, maka akan menjadi sebuah api yang melanda dunia ini, saudara sekalian. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjangkau banyak-banyak jiwa. Maka saudara sekalian, kebangkitan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus tidak sia-sia dalam kehidupan kita, tapi menjadi sebuah momen yang luar biasa, di mana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, menjadi orang-orang yang setia, terus bergerak bersama dengan Kristus, menjangkau banyak-banyak jiwa, mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Mari saya undang saudara berdiri semuanya. Haleluya. Saudara yang rindu rohnya ingin menyala-nyala di dalam Tuhan, saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Ada kuasa Tuhan boleh menjamah saudara-saudara kami. Kami sungguh tidak mau roh kami padam Tuhan. Kami sungguh tidak mau kami menjadi orang-orang yang terpuruk, yang hanya menyaksikan Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib saja. Tapi kami ingin menjadi orang yang rohnya menyala-nyala. Kristus yang bangkit dalam kehidupan kami. Paskah adalah Kristus bangkit. Karena Kristus bangkit ada hari esok, ada pengharapan, ada masa depan yang luar biasa. Ketika roh kami menyala-nyala, kuasa Tuhan menjamah hidup kami, kemurahan Tuhan menjamah kami semua ya Tuhan. Kami menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bangkitkan terus roh kami Tuhan, untuk kami boleh menjangkau banyak-banyak jiwa, untuk menyaksikan perkara-perkara yang indah, untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa, mujizat-mujizat Allah yang kami boleh saksikan, boleh alami dalam kehidupan kami selama kami di dunia ini ya Bapa. Dan kami percaya satu hari nanti kami akan bertemu muka dengan Tuhan. Kami akan menyaksikan perkara-perkara dan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kuasa Allah yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Tangan kami terangkat di hadapan Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan mengubahkan terus kehidupan kami. Kami akan berjalan di dalam kemenangan, demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan.